Dan saya pun melihat saat itu di tahun 90-an, itu Riau ini, Pekanbaru khususnya sangat minim sekali dengan bingkisan ataupun souvenir cenderamata kalau orang datang untuk ke Riau untuk dicari oleh-olehnya gitu. Lagian ada beberapa dari tim-tim misalnya kayak media, wartawan datang ke Riau, ngelihat di Istana Siak itu penenun rata-rata kan udah tua-tua. Nah, mereka memprediksikan tenun siak ini beberapa tahun ke depan akan punah katanya. Nah, di situ tadilah muncul keinginan untuk melestarikan lagi motif ataupun kain tenun khas Riau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Mirdayati, tapi biasa dipanggil Hel. Saya selaku di usaha tenun Wan Fitri sebagai pimpinan ataupun yang mengelola, yang bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan di usaha tenun Wan Fitri. Alamat tenun Wan Fitri ini berada di Jalan Kayu Mas, nomor 44, Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Awal mula usaha ini berdiri itu dirintis oleh orang tua kami sebelumnya. Mulai dari tahun 1965 beliau berusaha sendiri pertamanya, sambil misalnya kegiatannya sambil kewajiban dalam rumah tangga. Nanti ada waktu luang beliau menenun itu karena hobi. Namun di tahun 93 atau tahun 92 pertamanya kita udah dilirik sama instansi untuk disuruh mengembangkan usaha ini. Dan saya pun melihat saat itu di tahun 90-an, itu Riau ini, Pekanbaru khususnya sangat minim sekali dengan bingkisan ataupun souvenir cenderamata kalau orang datang untuk ke Riau untuk dicari oleh-olehnya gitu. Dari situlah kita ada keinginan untuk memajukan. Lagian ada beberapa dari tim-tim misalnya kayak media, wartawan datang ke Riau, ngelihat di Istana Siak itu penenun rata-rata kan udah tua-tua. Nah, mereka memprediksikan tenun siak ini beberapa tahun ke depan akan punah katanya. Nah, di situ tadilah muncul keinginan untuk melestarikan lagi motif ataupun kain tenun khas Riau ini. Kendala yang sangat saat ini itu yang dihadapi untuk UMKM rata-rata saya rasa sama ya, dari SDM awalnya. Yang utamanya itu dari SDM, karena untuk saat ini kan lapangan pekerjaan itu cukup banyak, jadi bersaing lah, karena tenun siak ini kan untuk menenun harus butuh betul-betul kesabaran, ketekunan. Sementara anak-anak muda sekarang kan agak susah kita bawa untuk tekun di suatu tempat. Mereka lebih suka misalnya kerja yang di tempat terbuka, di mall atau di mana kayak gitu. Kemudian kendala yang berikutnya itu dari bahan baku. Kadang kita kendalanya dari distributornya yang warna yang sangat terbatas. Sementara misalnya kita ada orderan di warna ini, ternyata bahan bakunya kita kosong. Kendalanya itu aja. Kalau pemasaran awal-awal dulu tahun 90 kita susahnya karena tenun ini orang berpikiran hanya untuk dipakai untuk acara-acara resmi. Jadi setiap kita nawarkan jual ini, dulu kita ngejualnya dari rumah ke rumah. Nah, saat itu bisa misalnya biar tenun ini laku, kita bisa mengiming-imingkan, bisa dicicil, bisa dikredit segala macam. Nah, setiap kita nawarin mereka bilang, aduh mau beli kain ini untuk dipakai acara apa? Nah, seperti itu. Kita pertama itu mungkin BI melirik usaha-usaha yang misalnya yang sangat-sangat langka lah misalnya ya, yang keseriusan mungkin dari Wan Fitri, berusaha di bidang songket atau tenunan ini, jadi mengajak untuk bergabung menjadi binaannya. Mungkin karena dilihatnya ada
yang bisa akan dilatih lagi dari kita. Nah, kemudian alhamdulillah lah semenjak dipegang sama BI, kita banyak sekali perubahan. Dari motif yang tadinya kita bikin monoton, misalnya dari yang tadinya harus songket itu harus pakai benang emas, harus dipakai hanya untuk pakaian resmi. Nah, semenjak dibina sama BI, kita jadi muncul ide-ide karena songket ini tenunan khususnya tidak hanya bikin untuk songket atau kain-kain khas tradisional, tapi bisa dibikin seperti ready to wear, untuk baju, segala macam. Dan alhamdulillah banyak tadi kayak gini kan. Nah, ini kita bikin warna yang hampir senada. Jadi semua orang, nggak hanya orang Riau, orang dari luar pun ketika datang atau melihat songket ini, mereka jadi berminat untuk membelinya. Karena bisa dipakai untuk busana, misalnya bikin kemeja, atau ibu bikin untuk perempuan, kayak outer, kayak gitu. Perubahan yang lebih nampak sekali semenjak kita bergabung sama BI yaitu pemasaran. Pemasaran alhamdulillah malah kita sekarang jadinya kewalahan gitu. Tadinya kita susah untuk menawarkan produk sama konsumen, sekarang malah kayaknya kita yang dikejar-kejar konsumen. Malah dikejar-kejar. Dan alhamdulillah dari BI pun tadinya nilainya ini karena kita susah menjualkan, kita menjual dengan harga yang bawah. Dan semenjak dari BI malah kita sekarang harga itu bisa naik beberapa kali lipat. Produksi itu rata-rata per bulan sekitar 200 lembar. Kalau omset itu kita rata-rata per bulan sekitar 40-60 juta. Lebih ke kita menyebar sih ya, ada misalnya dari untuk turis atau untuk orang pariwisata, untuk instansi pemerintah dan masyarakat umumnya, misalnya untuk pakaian seragam keluarga. Kayak acara bulan kemarin ini kan untuk instansi pemerintah dalam rangka NTQ provinsi. Nah itu. Kalau untuk ke luar negeri, saya baru rata-ratanya itu Singapura sama Malaysia. Itu tapi ya ekspornya orang-orang pribadi aja. Jadi jumlahnya tidak begitu langsung banyak, nggak, paling mereka pesannya 2 itu seperti ini. Ini kita kan ada pemasarannya, kita diajak seperti kayak KKI, itu karya kreatif, kita diajak pameran. Nah di situ kan buyer-buyer yang datang itu lumayan dari seluruh Indonesia datang. Nah di situ mungkin peluangnya, promosinya yang secara tidak langsung sangat menunjang sekali. Nah, dengan pasar sekarang kita kan menjangkau memang dari kalangannya seluruhnya itu ya, misalnya untuk anak-anak muda yang seperti yang tadi saya bilang, kalau tadi awalnya kita hanya fokus ke bagian songket untuk acara resmi, nah sekarang makanya kita bikin seperti ini. Jadi ini kan bisa dimodifikasi mereka nih, seperti bikin kayak semi blazer, outer. Nah ini kan untuk anak-anak muda. Kalau bapak-bapak otomatis kan kalau orang resmi pasti warnanya tuh pengennya yang gelap dengan benang emas. Nah kalau anak muda kan nggak mau tuh dengan cara-cara benang emas. Ya lebih menyesuaikan. Perubahan yang sangat menonjol lagi dari semenjak bergabung dengan Bank Indonesia itu adanya pelatihan. Sepertinya misalnya kemarin itu kita ada seleksi Ikra. Nah di situ kita kan ada dibimbing, kasih pelatihan, kasih masukan ataupun berkolaborasi dengan desainer-desainer pusat seperti Pak Wisnu, Ibu Tuti Adit, Ibu Irma kemarin itu. Nah alhamdulillah waktu itu di tahun 2022 tenun songket One Fitri itu di fashion show-kan oleh Ibu Tuti Adit, dan alhamdulillah katanya di butiknya dia barang yang semua tadinya di fashion show itu terjual habis, alhamdulillah gitu kan. Nah dari kolaborasi seperti itu, jadi kita banyak masukan dari desainer itu, kalau misalnya menenun kain itu triknya seperti ini, untuk sasaran kita itu siapa, nah seperti itu, jadi masukan yang sangat banyak sekali. Jadi berarti bantuan awal doang itu kita dari tahun 93 itu awalnya kita naik itu kita dibantu oleh Caltech. Nah Caltech mereka menghibahkan alat, terus kita dikasih pelatihan. Waktu itu perubahan alat kita itulah, tadinya kita alat tenunnya kan masih gedokan. Nah sama-sama pameran itu mereka menawarkan, mau nggak ibu dikembangkan tenunnya ini seperti apa, gimana kendalanya. Nah kita bilang tuh kendala kita kan awalnya itu gedokan itu sangat lama pengerjaannya.
Terus kita dikenalkan lah dengan penenun yang ada misalnya dari balai-balai besar tekstil yang di Bandung. Nah itulah dimodifikasi lah alat kita jadi alat tenun bukan mesin atau ATBM. Nah kalau untuk Bank Indonesia sendiri itu ngasih bantuan alat itu kita ada kemarin dari tahun 2021 ya. 2021 kita ada bantuan alat tenun, bahan baku, pelatihan penculupan, dan pelatihan ini tadilah cara kerjanya kita itu. Nah, ada perubahan-perubahan cara-cara kerjanya itu, jadi kita bisa lebih, tadinya yang kita pikirnya rumit ternyata oh triknya seperti ini. Nah yang nggak pernah kita buat itu, nah ini kan sebetulnya kita ngelihatnya simple, tapi di saat pelatihan itu kemarin jadi kami membuka pikiran, oh iya ternyata bagus praktis. Nah ini hanya kita menggunakan injakan aja, tapi kan hasilnya udah sangat bagus. Biasanya kalau untuk di bahan baju bisa untuk digunakan di tangan ataupun di kerah. Nah ini baru ini kami dapatkan di pelatihan kemarin yang tahun 2021 dari Bank Indonesia. Harapan kami selaku pengusaha atau UMKM ini terhadap Bank Indonesia itu mungkin sangat banyak ya permintaannya. Selalu udah mintanya banyak. Misalnya tetap bimbingan tuh jangan pernah lepas, karena pasti ada misalnya Bank Indonesia itu lebih tahu ya siapa-siapa yang bisa punya inovasi-inovasi yang bagus gitu, yang baru. Jadi tetap kami diperkenalkan. Minimal itu yang utama lagi itu tetap memakai produk dari UMKM. Nah, Bank Indonesia tadi baik untuk pakaian mereka untuk di kegiatan tertentu ataupun menjadi ini untuk bingkisan. Jadi kan kita tetap walaupun kita produksi banyak, tapi kalau pemasarannya itu ada, kita kan jadinya semangat. Dari kita songket ataupun tenun itu yang motif-motifnya yang umum sih ini seperti ini Pak, ini pucuk rebung. Pucuk rebung ini maknanya itu kesuburan, kemakmuran, kekuatan, karena kan pucuk rebung ini berarti itu kan tunasnya bambu. Nah bambu itu makin kuat bambu, dia akan kena tiupan angin itu kan sangat kokoh. Seperti yang kita tahu lah kan bambu kan. Nah, terus yang ini lagi tampuk manggis. Nah, di sini ada tampuk manggis. Yang bulat-bulat ini tampuk manggisnya. Nah, di sini juga ada yang ungu juga tampuk manggis. Tampuk manggis itu biasa identik kalau orang mau melakukan pernikahan, mereka pasti pilihnya itu karena itu simbolnya artinya kasih sayang. Mungkin karena dia bentuknya bulat dan merangkai gitu sebenarnya. Kalau yang abu-abu ini siku awan. Ini kalau orang-orang tua dulu kan mengasih motif-motif ini melihat alam sekitarnya. Dia lihat awan berara, oh ya itu kayak awan berara, siku awan. Nah filosofinya siku awan ini karena dia awan itu identik dengan kelembutan. Ini tadi awan itu berangkai satu sama lain, itu juga filosofinya setia kawan juga bisa. Dan yang umumnya lagi ini yang biasanya ini lebah begayut namanya. Nah, lebah begayut ini biasanya identik dipakai untuk ukiran di pinggiran atap, tapi kita sekarang ambil untuk disongket karena filosofinya kita ambil ini sangat bagus. Ini juga kekompakan, karena lebah itu tadi kan, lebah begayut itu dia saling bisa kerjasama. Nah, itu filosofinya makanya kita ambil itu. Kerajaan biasanya ngambilnya pucuk rebung, untuk kerajaan biasanya identiknya siku keluang. Nah, ini wajik bintang. Nah, bintang berdada wajib ini biasa dipakai untuk pemimpin ataupun kerajaan karena ya wajib ini kan kesempurnaan, jadi lebih identik dari keimanan.